Teman-teman, pernah kehilangan dompet, handphone, laptop, atau benda berharga lain? Yang ada di kepala kita pasti hanya berharap cemas ia tidak dicuri. Apabila ia jatuh atau ketinggalan, kita berharap orang yang menemukan adalah orang paling putih hatinya di dunia. Semoga orang baik, semoga orang jujur. Itu kan yang berkali-kali kita ucap dalam hati. Bahkan hati kita terkadang terpaksa berkata, semoga orang berpunya yang menemukan. Seakan-akan yang berpunya pasti lebih bersih hatinya. Kadang kita juga menciptakan skenario sendiri di kepala. Andai ada di posisi orang yang menemukan, pasti ku kembalikan. Iya, pasti ku kembalikan. Untuk apa mengambil hak milik orang lain? Tapi sepercaya diri apapun kamu dengan level kejujuranmu, mungkin kamu tidak pernah membayangkan sejauh cerita-cerita ini. Tama, driver ojek online, sempat jadi perbincangan. Salah satu postingannya di akun Twitter bercerita, salah satu penumpangnya tak sengaja meninggalkan kresek hitam di jok motor saat diantar ke rumah sakit. Tak disangka isinya uang di kisaran 80 juta rupiah. Sadar itu mungkin uang untuk kebutuhan mendesak, Tama segera kembali ke rumah sakit berkeliling sampai 2 jam demi mencari penumpang tadi. Dan akhirnya sudah, cash close, selesai, salam-salaman. Dia bilang, makasih ya mas udah bantuin. Saya juga haru, saya ucapnya ambil haru nih jadinya. Makasih udah bantuin, tetap jadi orang seperti ini mas. Ya udah hanya seperti itu pak. Kalau arti jujur tuh mungkin sifat yang terucap dari hati langsung kita ucapkan dan kita perbuat mungkin mbak. Apalagi bagi kami ya, saya, teman-teman yang lain, mungkin apa sih pondasi kita, apa sih harta kita ketika kondisi kita memang berkekurangan seperti itu. Ya mungkin itulah harta yang paling berharga. Mujud nih, petugas kebersihan KRL menemukan sebuah bungkusan di satu gerbong yang sedang berhenti di stasiun Bogor. Bungkusan yang tadinya dikira sampah ditendang-tendang penumpang lainnya, ternyata berisi uang 500 juta rupiah. Tanpa dilanda ragu, Mujeni segera melaporkan hasil penemuannya ke Lost and Found Stasiun Bogor. Atas keputusan mulianya, ia kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Ya saya dikasih nasihat sama kakek saya, kalau mau kerja jujur, ya harus istilahnya bener, ya harus jujur gitu Bu. Jangan ngambil barang orang gitu. Kalau dibilang jujur, semua pasti jujur Bu gitu. Ya mungkin istilahnya karena saya begini, menjadi istilahnya motivasi buat teman-teman sekarang gitu Bu. Ya nggak ada istilahnya terbesit buat ngambil barang orang Bu. Halimah, petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, memungut sebuah dompet yang berisi cek dengan nilai fantastis 35 miliar rupiah. Halimah memilih untuk menyerahkannya ke petugas yang berwenang persis sesuai SOP dari profesinya. Selain menerima apresiasi finansial, Halimah diganjar promosi jabatan menjadi supervisor. Jadi kalau kita melihat dan menemukan sekecil apapun benda ataupun barang yang memang bukan itu punya kita atau hak milik kita, itu kita tidak boleh mengambilnya gitu. Karena itu kan bukan hak kita pribadi, itu kan punya hak orang lain. Jadi kita harus melaporkannya ke pihak yang berwajib atau security yang bertugas pada hari itu. Karena jujur itu adalah suatu pondasi di dalam diri kita gitu. Jadi siapapun itu harus namanya ditanamkan rasa kejujuran. Manfaatnya dari kejujuran itu banyak ya Mbak. Kita punya rasa aman atau nyaman, terus kita bekerja juga enak gitu kan, enjoy. Karena kan kejujuran itu memang harus tumbuh dari diri kita gitu. Kalau dari diri kita nggak ada rasa punya kejujuran, gimana kita mau contohkan yang baik gitu Mbak. Jadi memang itu dari diri kita sendiri Mbak, jujur itu. Tetaplah tanamkan rasa kejujuran serta amanah dimanapun kita bekerja dan bertugas. Dan karena kejujuran itu adalah kunci dari keberhasilan seseorang. Jadi tetap tolong tanamkan rasa jujur dan amanah dimanapun dan kapanpun. Ya buat teman-teman, kalau menemukan barang sekecil apapun, ya
memang bukan milik kita, serahkanlah istilahnya yang bukan milik kita gitu aja. Siapa sih manusia yang nggak butuh uang? Orang bekerja itu butuh uang buat hidupin diri sendiri, keluarga, dan untuk menggapai cita-citanya, untuk beli apa segala macam. Cuman yang saya yakini itu bukan hak saya, itu aja. Saya ingin hidup saya nyaman, Mbak. Apakah kamu yakin bakal melakukan apa yang mereka lakukan di situasi yang sama? Setiap mulut bisa sesumbar, tapi kejujuran atau integritas hanya bisa dinilai ketika peluang untuk tidak jujur itu tiba di hadapannya. Semakin besar peluangnya, semakin diuji kejujuran itu. Dan tadi adalah kisah-kisah mereka yang lolos ujian itu dengan nilai A. Yang tidak lolos, banyak. Itu alasan kenapa Hari Anti Korupsi masih harus kita peringati setiap tahun. Banyak definisi tentang kejujuran. Salah satu yang tersingkat, bersikap benar meski tak dilihat orang lain. Absennya hal sederhana ini yang turunannya kita kenal sebagai suap, penggelapan, markup, penyelewengan anggaran, pungutan liar, dan modus korupsi lainnya. Mirisnya, koruptor bahkan juga mengambil benda-benda yang tidak pernah kita hilangkan ketika orang-orang bahkan melihat, ketika orang-orang bahkan sudah memasang prasangka. Selamat Hari Anti Korupsi, teman-teman. Bukan tidak mungkin akan tiba giliran kita yang diuji. Tidak harus uang jutaan atau cek senilai miliaran. Silahkan bayangkan, mulai dari kata andaikan.